Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman SD 4, hari ini ketemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran tematik ya. Dan untuk hari ini masih sama seperti kemarin, masih melalui video di YouTube ya. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Langsung saja teman-teman semuanya. Insya Allah hari ini kita akan mereview materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Mulai dari Pancasila, kemudian sifat bunyi, kemudian terkait tentang keberagaman ya, suku, agama, kemudian bagian-bagian tumbuhan, kemudian gagasan pokok, gagasan pendukung, dan yang terakhir yang kemarin tentang watak dalam cerita ya, watak tokoh dalam cerita. Nah, nanti di sini ada latihan soal. Latihan ini sebagai kisi-kisi untuk PTS ya, PTS di pekan yang akan datang, pekan besok insyaallah ya. Baik, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum mulai, mari kita sama-sama buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semuanya. Pertama di sini Pak Ridwan ingin mengingatkan kembali ya, mengingatkan kembali materi yang kemarin yang sudah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya. Nah, pertama mengenai bunyi ya. Kita sudah belajar tentang bunyi. Bunyi itu apa? Kemudian alat indera dalam manusia untuk bisa mendengar bunyi itu apa? Nah, kita sudah belajar ya. Nah, di sini yang Pak Ridwan tekankan yaitu sifatnya ya, sifat bunyi. Nah, sifat bunyi ada 3 ya. Jadi sifat bunyi itu ada 3. Apa saja? Yang pertama ini, bunyi itu dia merambat memerlukan media ya, merambat memerlukan media ya. Yang kemarin sudah dibahas ya, merambat memerlukan media itu maksudnya seperti apa ya. Kemudian contoh medianya itu bagaimana, dan juga yang lainnya. Nah, ini sudah dibahas ya. Jadi kalau merambat memerlukan media itu bunyi hanya bisa merambat dengan bantuan media ya, medianya apa aja? Medianya misalkan media benda yang berbentuk padat, berbentuk cair, dan berbentuk gas ya. Jadi ada 3 media ya, atau 3 benda. Kemudian yang kedua, bunyi dapat dipantulkan ya. Bunyi dapat dipantulkan ya. Kenapa bisa dipantulkan? Karena bunyi dapat dipantulkan itu apabila mengenai permukaan benda yang keras ya. Contohnya misalkan ada batu, dinding, dan lain sebagainya yang bentuknya atau permukaannya keras ya. Kemudian yang ketiga, dapat dibiaskan ya, dapat dibiaskan. Kalau dapat dibiaskan, jadi bunyi apabila melewati bidang batas ya. Jadi apabila melewati bidang batas dari 2 media yang berbeda. Nah, ini hanya sekedar pembahasan aja ya. Intinya adalah bunyi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, merambat memerlukan media. Yang kedua, dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan ya. Insyaallah paham ya di situ ya. Jadi perlu digarisbawahinya yaitu ini ya. Jadi 3 sifat bunyi. Yang ini sama ini. Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian dalam pembahasan bunyi juga ada yang dinamakan gaung dan ada yang dinamakan gema. Ada yang dinamakan gaung dan ada yang dinamakan gema. Apa itu gaung dan apa itu gema? Nah, gaung adalah atau kerdam ya, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Jadi gaung itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya
tidak jauh dari sumber bunyi. Berarti kalau gaung itu dekat ya, dekat sumber bunyi ya, dekat sumber bunyi kalau gaung ya. Nah, beda dengan gema. Kalau gema ini yang bunyi yang dipantulkan itu yang dipantulkan oleh dinding jaraknya jauh dari sumber bunyi. Berarti kalau gaung mah dekat, kalau gema jauh ya. Itu bedanya antara gaung dan gema. Kemudian kita sudah selesai membahas tentang bunyi. Nah, selanjutnya tentang Pancasila ya, mengenai Pancasila. Pancasila itu apa sih teman-teman? Pancasila itu terdiri dari dua kata. Kata pertama ada kata panca dan kata keduanya kata sila ya. Apa itu arti panca dan apa itu arti sila? Panca artinya 5, sementara sila artinya dasar atau prinsip. Jadi kalau digabungkan Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 prinsip ya. Jadi Pancasila terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip ya. Pancasila memiliki 5 sila. Ini sudah paham ya, sudah hafal ya. Kalau tidak hafal, waduh, SD 2, SD 3 juga udah pada hafal nih. Masa SD 4 gak hafal ya? Ini kebangetan nih kalau gak hafal ya. Nah, Pancasila ada 5 sila. Sila pertama yang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, keempat, kelima, nah seterusnya. Itu silahkan teman-teman hafal sendiri ya, ini karena kalian sudah hafal juga. Nah, berserta lambangnya. Lambang sila pertama adalah lambang bintang. Ini lambang sila kedua ada rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Dan sila kelima padi dan kapas ya. Itu lambangnya. Nah, sementara lambang Pancasila sendiri adalah burung Garuda. Kalau burung Garuda itu lambang Pancasila. Dan di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, bahasa kuno. Yang berarti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu yang Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai yang materi keragaman. Nah, yang kemarin. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku dan agama. Nah, ini yang baru kita bahas yang kemarin, suku dan agama. Nah, agama yang ada di Indonesia yang diakui, ini yang diakui ya, yang diakui di Indonesia ada 6. Apa saja? Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya. Itu agama yang ada di Indonesia yang diakui ya, ada 6. Kemudian suku-suku yang ada di Indonesia, teman-teman, suku-suku yang ada di Indonesia itu sekitar jumlahnya sekira 1340-an. 1340-an ya. Banyak ya, banyak. Itu baru sekira, jadi baru dikira-kira ya. Teman-teman harus tahu juga ya beberapa suku yang kalian ketahui, misalkan suku Sunda, Batak, Betawi, Baduy, dan sebagainya. Nah, beserta tempatnya harus bisa juga paham ya. Walaupun tidak semuanya ya, hanya beberapa saja. Kalian harus tahu ya suku-suku yang ada di Indonesia. Tidak harus semuanya ya. Oke, itu yang materi keberagaman ya. Sudah selesai, oke? Paham ya insyaallah. Nah, selanjutnya materi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Ya, ini yang sudah kita pelajari juga. Bagian tumbuhan terdiri dari ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Nah, ini beserta fungsinya.
Fungsi akar buat apa, batang apa, buat apa, daun buat apa, biji buat apa, buah buat apa, dan bunga juga buat apa. Nah, ini sudah dibahas kemarin ya. Intinya adalah setiap bagian-bagian dalam tumbuhan mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya, mempunyai fungsi masing-masing. Itu yang bagian pada tumbuhan. Selanjutnya ini bagian pada hewan, salah satunya pada burung ya, pada burung. Nah, bagian utama pada tubuh burung ada 3. Ini yang bagian utama ya, bagian utama. Ada apa aja? Ada kepala, ada sayap, dan ada badan ya. Ini bagian utama pada tubuh burung. Selanjutnya bagian tubuh burung. Bagian tubuh burung terdiri dari paruh, mata, sayap, ekor, dan kaki. Paruh buat apa? Mata buat apa? Sayap buat apa? Ekor buat apa? Kaki buat apa? Ini teman-teman sudah bisa ya, sudah bisa mengetahui fungsi-fungsi dari bagian tubuh burung ini. Paruh misalkan buat apa? Mencabik makanan, kemudian buat mengambil makanan, buat mematuk, dan sebagainya. Mata tentunya buat melihat, sayap buat terbang, kemudian ekor buat apa? Ekor untuk menyeimbangkan ketika burung sedang terbang ya. Kemudian kaki buat apa? Nah, kemarin bagian kaki itu ada berbagai macam bentuk kaki pada burung ya. Ada bentuk kaki buat mencakar, ada kaki buat memanjat, ada kaki buat apa? Bertengger, ada kaki buat mengais makanan, dan sebagainya ya. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian kita ke materi yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nih, Pak Rizal ingetin lagi. Ini yang sudah lama ya, yang sudah lama kita pelajari. Nih, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ini maksud gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama ya, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau kalimat. Jadi biasanya ide utama ini berada di kalimat pertama paragraf ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama ya, ide utama. Kemudian gagasan pendukung. Kalau gagasan pendukung ini keterangan tambahan. Keterangan tambahan dari mana? Dari gagasan pokok. Nah, itu gagasan pendukung. Jadi bedanya antara gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama. Kalau gagasan pendukung informasi tambahan dari gagasan pokok. Itu. Oke, finish yang gagasan pokok dan pendukung. Selanjutnya yang terakhir yang kemarin sudah kita pelajari di sini, yaitu mengenai watak atau karakter atau sifat ya. Dalam watak tokoh ya, tokoh dalam cerita ya tentunya ada 3. Apa aja kemarin? Ada anta, ada prota ya, ada anta, ada prota, ada trita ya. Jadi watak tokoh dalam cerita ada 3. Ada antagonis, ada protagonis, dan tritagonis. Apa saja pengertian dari masing-masing 3 itu? Pertama, antagonis. Antagonis ini memiliki sifat yang buruk atau jahat ya. Biasanya mereka menjadi musuh ya, selalu menjadi musuh, selalu mencari musuh juga. Dan dia biasanya penyebab permasalahan atau biang kerok ya. Antagonis ini memiliki sifat yang jahat, yang buruk. Beda dengan protagonis. Kalau protagonis dia memiliki sifat baik hati ya, kebalikan dari si ini, dari si antagonis. Yang ketiga ada yang dinamakan tritagonis. Tritagonis atau ketiga. Kalau tritagonis dia tidak berpihak ke siapapun. Dia tidak berpihak ke si anta maupun tidak berpihak ke si prota. Jadi dia menjadi penengah ya, menjadi penengah. Dan dia biasanya berwatak sederhana, kemudian berwibawa dan memiliki wawasan yang luas dan bijaksana ya. Jadi dia sebagai penengah biasanya, sebagai penengah dari konflik si anta dan si prota ya.
itu dari tritagonis ya. Bedakan antagonis apa, protagonis apa, dan tritagonis apa. Sekali lagi, kalau si anta ini memiliki sifat buruk, kalau si prota ini memiliki sifat yang baik hati. Kalau si trita dia sebagai penengah ya, dia memiliki sifat sederhana, berwibawa, kemudian bijaksana ya. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan setiap materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya di sini ada soal, ini latihan. Soal ini sebagai kisi-kisi teman-teman untuk PTS ya, persiapan PTS. Ada 20 soal, silakan kalian isi ya. Jangan mengeluh karena ini sedikit ya, sedikit kok. Gampang juga sih ngisinya, tinggal lihat aja ya. Tapi tetap nanti ketika PTS kalian harus bisa ya, insya Allah bisa lah. SD 4 harus sudah bisa ya. Baik teman-teman, itu aja untuk materi hari ini mengenai review atau rangkuman dari setiap materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya nanti silakan bisa diisi soal yang tadi, yang latihan untuk kisi-kisi nanti PTS. Baik, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.